Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita kembali belajar pelajaran agama Katolik. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita membaca bersama-sama ayat kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Esau dan Yakub diambil dari kitab Kejadian bab 25 ayat 19 sampai dengan 34. Inilah riwayat Ishak anak Abraham. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga mempunyai anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya. Kata Ribka, "Mengapa hal ini terjadi pada diriku?" Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya." Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan dua anak laki-laki kembar, yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang, sedangkan Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau.
Ribka istrinya lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari, ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari perburuannya. Ia nampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali. Berikanlah saya sedikit kacang merah itu." Jawab Yakub, "Boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung." Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepadaku." Esau bersumpah dan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Setelah itu Yakub memberi roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam tradisi Yahudi pada zaman Esau dan Yakub, hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang ada pada ayahnya akan diwariskan kepada anak sulung. Anak sulung yang akan menggantikan ayahnya. Karena itu Yakub berusaha untuk memperoleh hak anak sulung, karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Yakub tahu bahwa menjadi anak sulung itu istimewa. Karena itu dia berusaha untuk mendapatkan hak sebagai anak sulung. Tapi sebaliknya, kakaknya si Esau ini, dia meremehkan, menganggap rendah hak sebagai anak sulung yang dimilikinya. Dia tidak menghargai haknya sebagai anak sulung. Bahkan dia rela menukarkan haknya sebagai anak sulung dengan sepiring sayur kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Anak-anak yang terkasih, apa pesan dari kisah Esau dan Yakub ini untuk kalian? Yang pertama adalah semangat Yakub, ya. Semangat Yakub yang berusaha untuk mendapatkan hak istimewa di dalam hidupnya. Ya. Kita harus meniru semangat Yakub ini untuk mendapatkan hak yang istimewa di dalam hidup kita. Ya. Berusaha menjadi yang terbaik. Ya. Misalnya kita berusaha supaya bisa naik kelas, ya. Naik kelas kan sesuatu yang membanggakan, ya. Sesuatu yang membuat senang, ya. Membuat senang siapa saja, ya. Membuat senang orang tua kita, membuat senang kita, dan membuat senang guru dan teman-teman kita, ya. Apalagi kalau kita naik kelas dengan nilai yang baik, ya. Itu harus kita kejar, ya. Seperti semangat yang dimiliki oleh Yakub. Kita harus bersemangat, ya. Rajin untuk belajar, ya. Harus lebih rajin lagi belajar. Seperti usaha Yakub, dia berusaha,
supaya memperoleh haknya. Kalian juga harus berusaha untuk memperoleh hasil yang baik. Harus berusaha supaya bisa menjadi anak yang baik. Ya. Bagaimana caranya? Patuhi kedua orang tuamu, rajin berbuat baik, rajin belajar, dan berusaha untuk menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan. Untuk itu kita harus rajin berdoa. Ya anak-anak. Dan yang kedua, pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah tidak meniru sikap Esau. Ya. Dia meremehkan, tidak menghargai haknya sebagai anak sulung. Ya. Dia tidak merasa bangga akan keistimewaan yang dimilikinya. Padahal apa yang ada pada dirinya adalah anugerah, berkat yang diberikan oleh Allah. Nah, kita tidak meniru sikap Esau ini. Justru sebaliknya, anak-anak, kita harus menghargai dan merasa bangga atas hak, atas anugerah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya anak-anak, jangan lupa bersyukur atas anugerah yang diberikan. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan jangan lupa berdoa. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.